Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan mengenakan kasih. Sebelum kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini ya Bapa. Kami mau membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat merema bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah kami dapat mengerti apa yang menjadi perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kolose 3 ayat 5-14. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Yeremia pasal 18-19 dan dilanjut Injil Matius pasal 23 ayat 23-39. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kolose 3 ayat 14, saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Setiap orang tentu memahami arti kasih, namun seringkali kasih yang kita miliki bersifat terbatas dan dipengaruhi oleh perasaan, kepentingan, atau kesamaan tertentu. Kita cenderung mengasihi orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita, yang memperlakukan kita dengan baik, atau yang menurut kita menyenangkan. Kasih seperti ini bersifat manusiawi, subjektif, dan mudah berubah. Ketika hubungan berjalan baik, kasih terasa hangat. Namun ketika terjadi konflik, kekecewaan, atau perbedaan pendapat, kasih itu dapat memudar bahkan hilang. Dalam Kolose 3 ayat 5-14, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kehidupan baru di dalam Kristus harus ditandai dengan perubahan karakter yang nyata. Orang percaya diminta untuk menanggalkan manusia lama dengan segala perbuatannya, seperti amarah, iri hati, kebencian, perkataan kotor, dan berbagai dosa lainnya. Sebaliknya, mereka harus mengenakan manusia baru yang diperbaharui. Paulus kemudian menyebutkan beberapa karakter yang harus dikenakan oleh setiap orang percaya, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta sikap saling mengampuni. Namun setelah menyebutkan semua karakter tersebut, Paulus memberikan satu perintah yang sangat penting. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Mengapa kasih ditempatkan di atas semuanya? Karena kasih adalah pengikat yang menyatukan seluruh karakter Kristiani menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang berasal dari kemampuan manusia semata, melainkan kasih yang berasal dari Allah. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah tidak bergantung pada perasaan, kondisi, atau keuntungan tertentu. Allah mengasihi manusia bahkan ketika manusia masih hidup dalam dosa. Kasih-Nya tetap setia, sekalipun manusia seringkali gagal dan tidak layak menerima kasih tersebut. Dalam kehidupan keluarga, prinsip ini sangat penting untuk dipahami. Bahkan banyak keluarga mengalami ketegangan karena hubungan yang dibangun hanya berdasarkan emosi atau kepentingan bersama. Ketika keadaan berubah, kasih pun mulai memudar. Suami dan istri bisa saling menyakiti, orang tua dan anak dapat mengalami konflik yang berkepanjangan, saudara kandung dapat hidup dalam perselisihan. Semua itu terjadi karena kasih manusia memiliki keterbatasan. Keluarga membutuhkan kasih Allah sebagai dasar kehidupan bersama. Tanpa kasih Allah sebagai tanah yang subur, benih-benih kasih yang kita tanam tidak akan pernah bertumbuh mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, ketika kasih Allah menjadi fondasi keluarga, setiap anggota keluarga akan belajar mengampuni, memahami, menerima kekurangan satu sama lain,
dan tetap setia dalam berbagai situasi kehidupan. Mengasihi bukan berarti selalu menyetujui semua hal yang dilakukan oleh orang lain. Mengasihi berarti memilih untuk tetap melakukan yang terbaik bagi sesama meskipun terkadang harus berkorban. Kasih yang berasal dari Allah memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi, mengampuni mereka yang menyakiti kita, dan tetap berbuat baik ketika keadaan tidak mendukung. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk mengetahui tentang kasih, tetapi juga untuk mengenakan kasih setiap hari. Kata mengenakan menunjukkan sebuah tindakan yang disengaja, sama seperti kita memilih pakaian yang akan dikenakan setiap pagi. Demikian pula kita harus memilih untuk hidup dalam kasih Kristus setiap hari. Kasih harus terlihat melalui perkataan yang membangun, sikap yang lemah lembut, kesediaan untuk mengampuni, dan tindakan nyata yang membawa damai bagi orang lain. Refleksi kita pada hari ini, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita. Apakah kasih yang kita tunjukkan kepada keluarga, teman, dan sesama masih bergantung pada perasaan dan keadaan? Ataukah kita sudah mengizinkan kasih Allah mengalir melalui hidup kita? Biarlah kasih Kristus menjadi pakaian yang selalu kita kenakan, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat karakter Kristus yang nyata. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dan tidak pernah berubah. Ampuni kami ya Bapa apabila selama ini kami lebih mengandalkan kasih manusia yang terbatas daripada hidup dalam kasih-Mu yang sempurna. Ajarlah kami untuk mengenakan kasih setiap hari ya Bapa, sehingga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami itu semuanya dimuliakan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah keluarga kami dibangun atas dasar kasih Allah yang kokoh, sehingga mampu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan bagi setiap keluarga kami untuk lingkungan sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami dan kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.